Diki juga menyarankan Terawan dan kawan-kawan agar tidak menggunakan nama vaksin Nusantara untuk pendekatan terapi sel dendritik yang digunakannya. Alasannya, inovasi tersebut sudah ada di dunia sebelum diperkenalkan Terawan. Harus fair, ini bukanlah inovasi di Indonesia, harus menghargai orisinalitas dalam dunia ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC. Ketemu dan berjumpa lagi teman-teman semuanya. Salam sehat, salam semangat. Teman-teman semuanya, alhamdulillah tentu hari ini sesuatu yang membahagiakan karena MOC kembali membersamai teman-teman semuanya. Langsung aja kita sajikan informasi terkait vaksin Nusantara yang sudah kemarin disampaikan oleh Pak Terawan Agus Putranto sebagai penggagas utama vaksin Nusantara, bahwa vaksin ini sudah dipublikasikan di jurnal internasional. Tapi namun demikian ternyata memang banyak juga para ahli, para pakar yang masih mengkritisinya. Kenapa? Ini kita ambilkan salah satu kritis dari pakar epidemiolog ya dari Australia University Grade ya, yaitu Pak Diki Budiman. Nah, beliau orang Indonesia yang juga kritis terhadap adanya jurnal itu. Nah, apa yang dikritisinya? Kita langsung aja simak dan dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, pekan lalu Terawan Agus Putranto mengabarkan kalau artikel tentang vaksin Nusantara telah dipublikasi jurnal internasional. Mantan Menteri Kesehatan itu membagikan tautan menuju alamat situs jurnal Taylor and Francis online dengan judul artikel Dendritic Cell Vaccine as a Potential Strategy to End the COVID-19 Pandemic. Why Should It Be Vivo? Yang terbit daring pada 26 Mei 2022. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Universitas Diponegoro, dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi menggagas vaksin Nusantara. Vaksin ini dinilai dapat memicu antibodi seumur hidup. Saya bersyukur sekali bahwa jurnal internasional terkait vaksin Nusantara telah diterbitkan, ujar Terawan seperti ditirukan Andi, tim komunikasi Terawan dalam keterangan tertulis yang dibagikan pada Jumat 27 Mei kemarin. Dalam publikasinya, artikel tersebut memiliki tim penulis terdiri dari Johnny and Johnny, Terawan Agus Putranto, Enda Sindelosa Sitepu, dan Rohan Ilfon. Seluruhnya berasal dari Serkur Center Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Terawan berharap artikel bisa diakses semua kalangan untuk kemajuan ilmu kesehatan dan menyelesaikan masalah virus corona COVID-19 di dunia. Seperti diketahui, vaksin Nusantara yang dimaksud Terawan dan timnya dibuat menggunakan pendekatan sel dendritik yang melibatkan prosesi di luar tubuh manusia. Disebutkan pula bahwa terapi vaksin Nusantara itu telah diberikan ke sederet tokoh nasional. Namun, sejumlah pakar mengkritik klaim Terawan tersebut. Pasalnya, jurnal tersebut dinilai hanya menjelaskan gagasan di balik penelitian vaksin dendritik untuk coronavirus disease 2019. Ditambah lagi dalam jurnal yang dipublikasikan di Taylor and Francis Online, tadi memang tidak menyebutkan secara jelas penggunaan kata vaksin Nusantara, melainkan menggunakan kata vaksin sel dendritik. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, mengaku telah membaca publikasi artikel dari Terawan dan timnya tersebut. Menurut dia, artikel tersebut lebih berupa kajian potensi ke depan terapi sel dendritik dari riset-riset yang sudah ada. Tidak disebutkan nama vaksin Nusantara di dalamnya. Hasil riset yang dilakukan juga tidak muncul atau belum muncul. Tapi wajar karena ini sebetulnya hanyalah literatur review, katanya. Adapun penggunaan sel dendritik biasanya dikembangkan untuk terapi kanker dan kronis infeksi virus. Sel dendritik adalah sel imun yang berfungsi sebagai guru. Studi vaksin sel dendritik pada kanker pasien yang telah dilakukan sampai saat ini menunjukkan hasil yang menjanjikan. Pada bagian hasil klinis disebutkan bahwa vaksin berbasis sel dendritik mungkin menimbulkan respons sel T yang protektif terhadap infeksi. Tidak seperti antibodi penelisir yang diperkirakan akan berkurang. Beberapa temuan menunjukkan bahwa respons sel T dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Diki berharap agar kelanjutan berupa publikasi ilmiah berikutnya dari hasil riset yang dilakukan Terawan dan tim terhadap para pasiennya. Menurutnya, berdasarkan riset yang juga sudah ada, terapi sel dendritik memang memiliki potensi untuk pengobatan COVID-19, tetapi berdasarkan hasil kajian pula, memang terdapat tantangan berupa ongkos dan sumber daya besar setiap terapi yang diberikan. Kalau bicara strategi kesehatan, masyarakat kan harusnya mudah, murah, cepat, dan efektif, kata Diki.
Diki juga menyarankan Terawan dan kawan-kawan agar tidak menggunakan nama vaksin Nusantara untuk pendekatan terapi sel dendritik yang digunakannya. Alasannya, inovasi tersebut sudah ada di dunia sebelum diperkenalkan Terawan. Harus fair, ini bukanlah inovasi di Indonesia, harus menghargai originalitas dalam dunia ilmiah, kata dia. Ya, itu dari teman-teman semuanya udah kita simak terkait dengan vaksin Nusantara yang dikabarkan dipublikasikan di jurnal internasional, salah satu media yang mungkin bagi sebagian orang merasa senang, bersyukur, bangga, tetapi bagi sebagian orang lagi kritik ada yang masih meragukan bahwa jurnal tersebut hanya uraian saja secara potensi dari vaksin Nusantara dan tidak menyebutkan nama vaksin Nusantara secara langsung gitu ya. Ini hanya sebuah teori penjelasan tentang sel dendritik, itu kata pakar ahli epidemiolog yaitu Pak Diki Budiman. Namun demikian, ya tentu ini bagian menjadi kritik bagi Pak Terawan dan teman-teman semuanya dan tim semuanya untuk bisa memperbaiki dan terus melakukan proses yang terbaik bagi vaksin Nusantara. Kita tunggu saja teman-teman semuanya. Kalau sudah masuk ke jurnal internasional, semestinya segera proses untuk uji klinis bisa selesai dan vaksin Nusantara bisa digunakan untuk berbagai macam terapi. Saya kira bukan hanya COVID-19, tetapi penyakit-penyakit yang lain ya, seperti yang disampaikan kemarin bahwa Pak Tukul Arwana, Mas Tukul juga menjalani terapi dari vaksin Nusantara ya. Itu aja teman-teman semuanya, informasi yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih dukungannya. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.